Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfa Aryani. Halo, nama saya Muhammad Rizky Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani. Terlepas dari metode yang digunakan untuk memproduksi pulp yang masih mengandung berbagai jenis pengotor haruslah dihilangkan sebelum digunakan atau sebelum dijual. Pembersihan pulp ini sangat penting, terutama untuk kepentingan ekonomi, karena pulp yang tidak bersih dapat terdegradasi dan mengakibatkan penurunan harga atau profitabilitas yang buruk, sehingga pabrik akan menjadi reputasi buruk. Lalu, bagaimana cara pembersihan pulp tersebut? Jadi, pembersihan pulp ini terdapat di dalam tahapan stock preparation, yang mana stok pulp yang keluar dari wire silo dengan konsistensi 1% terlebih dahulu dibersihkan dari kontaminan-kontaminan berupa plastik, pasir, kawat, udara, dan lain sebagainya melalui proses pembersihan stok pulp. Proses pembersihan stok pulp ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada cleaning, kemudian ada deaerasi, dan yang terakhir ada screening. Lalu, apa itu cleaning, deaerasi, dan juga screening? Dan bagaimana prosesnya? Yang pertama yaitu proses cleaning. Proses cleaning ini merupakan proses yang sangat penting dalam industri kertas karena proses ini dapat mencegah kehausan dan juga kerusakan pada peralatan. Tujuan dari proses cleaning yaitu memisahkan kontaminan dari fiber selari berdasarkan perbedaan spesifik graviti kontaminan dengan spesifik graviti serat. Maksudnya, proses cleaning ini bertujuan untuk memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan berat jenisnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya gaya yang menyebabkan terpisahnya kontaminan yang lebih berat dari serat. Kontaminannya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu pasir, kerikil, kawat, udara, dan lain sebagainya. Alat dalam proses cleaning ini yaitu centrifugal cleaner atau hydrocyclone. Berikut gambar dari centrifugal cleaner. Centrifugal cleaner ini berbentuk seperti kon atau kerucut yang terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama ada feed, tempat masuknya sampel atau stok pulp yang akan dipisahkan dari kontaminan. Kemudian, ada bagian reject di bagian bawah yang merupakan tempat keluarnya kontaminan-kontaminan yang sudah dipisahkan dari stok pulp. Kemudian, ada accept, tempat keluarnya stok pulp yang sudah dipisahkan dari kontaminan-kontaminan. Centrifugal cleaner ini terdapat beberapa jenis. Jenis yang pertama ada high density cleaner yang merupakan pembersih yang secara khusus dirancang untuk menghilangkan kontaminan dengan densitas yang tinggi seperti batu, paku, mur, baut, klip, stapel, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis medium density cleaner. Pembersih ini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel yang abrasif. Dan terakhir, ada jenis fine forward cleaner yang digunakan untuk memisahkan partikel pengotor yang tersisa. Pada bagian depan, yaitu feed, stok pulp masuk ke dalam feed secara tangensial atau sejajar dengan titik masuk. Kemudian, stok pulp masuk ke bagian memutar dan berada dalam tekanan fluida yang dibuat oleh pompa cleaner. Kemudian, diubah menjadi gerakan rotasi karena bentuk stok pusaran di dalam silinder meruncing. Pusaran membawa stok pulp dan kontaminan padat lainnya keluar menuju dinding di mana stok pulp berputar dan bergerak ke bawah. Diameter menyebabkan meningkatnya kecepatan putaran stok pulp sehingga menciptakan gaya sentrifugal yang menggerakkan komponen yang lebih berat atau lebih padat keluar menuju dinding di bagian bawah atau disebut sebagai reject line. Sementara itu, komponen yang lebih ringan, termasuk sebagian besar serat pulp, tidak terlalu terpengaruh oleh gaya sentrifugal, sehingga mereka masuk ke dalam menuju pusat pusaran serat dan air di bagian tengah pusaran bergerak ke atas dan keluar melalui lubang di bagian tengah atas
atau disebut sebagai accept line. Dari video tersebut, dapat disimpulkan prinsip kerja dari centrifugal cleaner. Yang pertama, stok masuk secara tangensial dari tepi bagian atas silinder cleaner. Yang kedua, stok bergerak membentuk pusaran dengan kecepatan yang semakin meningkat sampai ke ujung akhir kerucut. Yang ketiga, kombinasi gaya sentrifugal dan gaya hydraulic shear menyebabkan kontaminan yang berat berpindah ke lapisan fluida dekat dinding cleaner. Yang keempat, partikel dengan spesifik graviti rendah dan serat dengan koefisien isapan hidraulik yang tinggi berada di sekitar sumbu tengah. Dan terakhir, saat aliran stok mencapai ujung akhir kerucut, sebagian fluida yang ada di bagian tengah bergerak kembali ke atas di sekitar sumbu dengan membawa serat dan kotoran yang ringan. Nah, selanjutnya ada proses screening yang merupakan pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran, di mana kontaminan yang lebih besar akan dipisahkan dari fiber selari ataupun serat. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis kontaminan itu ada flax atau disebut juga dengan potongan kertas bekas yang tidak terurai di pulper atau deflaker. Lalu ada plastik dari pembungkus, ada adhesif juga, contohnya itu lem, latex vest, dan lain sebagainya. Kemudian ada unscrewable material seperti wax, aspal, tinta, serta pigmen salut. Bentuk kontaminan yang dapat dihilangkan dari screener itu ada bentuk kubik yang berukuran 3 dimensi, lalu ada bentuk lembaran berukuran 2 dimensi, serta ada bentuk benang atau rambut yang sangat kecil yaitu 2 dimensi. Lalu untuk proses screening. Nah, proses screening ini ada terbagi dua, yaitu coarse screening serta fine screening. Yang membedakannya itu adalah ukurannya. Pada coarse screening, untuk memisahkan kontaminan berukuran besar dan merupakan proses screening pertama setelah pulper dan high density cleaner. Sedangkan pada fine screening, itu untuk memisahkan kontaminan yang berukuran halus setelah proses coarse screening. Nah, ini merupakan gambar bagan dari screener, di mana feed akan masuk dari atas, melalui atas, dan pada bagian tengah screener terdapat screen dengan hydraulic press atau tekanan. Nah, dengan adanya tekanan ini maka akan memaksa stok dari atas untuk melewati screen. Selanjutnya, reject akan keluar melalui bagian reject outlet serta accept atau fiber yang telah disaring di screen tadi akan keluar melalui accept outlet. Pada bagian ini juga terdapat rotor body yang berputar, di mana rotor berputar karena adanya motor. Selanjutnya pada bagian screener ini juga terdapat screen basket. Deaerasi, pembersihan udara atau gas terlarut dalam stok. Fungsinya untuk meningkatkan keseragaman stok, menjaga stabilitas mesin kertas, memperbaiki formasi, meningkatkan drainase. Prinsip pembersihan: 1. Deaerasi secara kimia, yaitu dengan defoamer dan foam inhibitor. 2. Deaerasi secara mekanis, yaitu dengan spraying, impingement, dan boiling. Pengaruh udara dalam stok: 1. Menurunkan efisiensi pompa dan screen. 2. Menghambat laju drainase. 3. Akumulasi bahan hidrofobik dan sticky. 4. Menumbuhkan slime atau lendir. 5. Variasi tekanan dan laju alir. 6. Ketidakstabilan dan kebisingan pompa. 7. Menimbulkan hole dan pinhole pada lembaran kertas. 8. Menimbulkan noda pada permukaan kertas. 9. Mengurangi wet strength lembaran. 10. Mengurangi smoothness dan tensile strength. Sumber-sumber udara masuk: 1. Bersama stok dan air yang masuk. 2. Turbulensi stok. 3. Pembentukan gas akibat reaksi kimia. 4. Kebocoran. 5. Aktivasi mikrobiologi. Bentuk udara dalam stok: 1. Dispersed air. 2. Dissolved air. Alat deaerasi. Alat deaerasi yaitu dearator. Dearator adalah alat yang bekerja untuk membuang gas-gas yang terkandung dalam air
kettle sesudah melalui proses pemurnian air atau water treatment. Selain itu, deaerator juga berfungsi sebagai pemanas awal air pengisian kettle sebelum dimasukkan ke dalam boiler. Deaerator bekerja berdasarkan sifat dari oksigen yang kelarutannya pada air akan berkurang dengan adanya kenaikan suhu. Jika deaerator tidak dapat bekerja dengan baik, dapat berpengaruh buruk terhadap sistem air umpan, sistem kondensat, dan juga akan menaikkan pemakaian bahan kimia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai efisiensi yaitu 1. Pertahankan suhu dan tekanan yang setinggi mungkin sesuai dengan rancangan. 2. Pastikan steam atau uap keluar atau venting dari deaerator bahwa oksigen dan gas-gas yang tidak terkondensasi ikut keluar. 3. Lakukan inspeksi bagian dalam deaerator untuk memastikan semua komponen tidak mengalami kerusakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses deaerator adalah 1. Jumlah aliran air kondensat. 2. Jumlah aliran bahan air kettle. 3. Tekanan dalam deaerator. 4. Level air dalam deaerator. Tipe deaerator. 1. Deaerator spray. Mekanisme proses deaerasi pada deaerator spray dimulai apabila uap masuk ke dalam deaerator, maka kontak antara uap dengan air yang masuk akan terjadi di zona deaerasi pertama. Uap tersebut akan memecah air dan sekaligus menghilangkan oksigen yang terkandung di dalam air, dan uap yang masuk ke dalam zona deaerasi kedua akan menghilangkan sisa-sisa oksigen. Fungsi dari spray nozzle dan bagian preheater adalah untuk memanaskan air umpan sampai suhu saturasi untuk memudahkan proses pengurangan gas-gas terlarut. 2. Deaerator vakum. Mekanisme kerja deaerator vakum adalah gas-gas yang larut dalam air dihilangkan dengan mempergunakan ejektor uap atau dengan pompa vakum. Untuk memperoleh vakum yang diperlukan, besarnya vakum tergantung pada suhu air, akan tetapi biasanya 730 mmHg. Prinsip kerja deaerator vakum dapat dijelaskan karena gas-gas yang terlarut dalam air dihilangkan dengan menggunakan ejektor uap atau dengan pompa vakum untuk memperoleh vakum yang diperlukan. 3. Deaerator tray. Deaerator ini berfungsi untuk memaksimalkan sekat-sekat sebagai media untuk memperbesar ruang jatuh daripada air sehingga molekul-molekul air akan saling terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi, tray pada deaerator jenis ini adalah untuk memaksa molekul air untuk menyebar sehingga mempermudah pelepasan udara. Cara kerja deaerator jenis ini yaitu ketika air masuk ke dalam deaerator, air akan mengalami dua tahap deaerasi. Kondensasi utamanya diuraikan ke atom menjadi kecil dengan alat semprotan khusus, dan kapasitas air ditentukan oleh lubang penyemprot air yang dikontrol oleh per yang mengontrol muatan di bagian atas. Bagian utama deaerator yaitu fan kondensor berfungsi untuk mengkondensasi gas serta mengumpulkan gas-gas tersebut sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Bagian dari fan kondensor terbuat dari bahan stainless steel. Gas-gas yang sudah terpisahkan dari air akan keluar ke atmosfer melalui jalur fan. Bagian selanjutnya yaitu liquid level gauge yang digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan air yang ada di dalam tangki di aerator. Prinsip kerja alat ini adalah dengan bejana yang berhubungan. Garis tengah kira-kira 20 mm dan panjangnya 300 mm. Kedua gagang dan peralatan terbuat dari tembaga serta dilengkapi dengan katup pada kedua ujungnya. Liquid level gauge ini juga dilengkapi dengan kran dan bola pemeriksa. Nah, bagian selanjutnya ada termometer. Termometer ditempatkan pada storage tank dari deaerator, di mana temperatur pada storage tank tersebut akan berkesesuaian dengan tekanan operasi dari uap. Jika dibutuhkan, termometer juga dapat ditambahkan pada jalur pemasukan uap. Dan di dalam keadaan ini, pada kedua termometer ini akan terbaca temperatur dengan perbandingan yang tetap.
Lalu ada pressure gauge. Pembacaan pada pressure gauge ini menunjukkan besar tekanan uap di dalam unit. Nah, ini ditempatkan pada jalur pemasukan uap yang dilengkapi dengan keran. Pemasangan pressure gauge pada jalur pemasukan air ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tekanan antara tekanan air yang masuk dengan tekanan operasi uap. Selanjutnya ada transmitter elektrod. Fungsinya itu sama dengan termometer, yaitu untuk mengukur suhu. Perbedaannya ada pada cara pembacaannya, di mana pada termometer kita dapat melihat secara langsung, sedangkan pada transmitter itu dilengkapi dengan logam dan dijalankan secara elektrik, sehingga hanya dapat dibaca pada ruangan panel atau control room. Lalu control valve. Nah, di dalamnya terdapat sekat yang dapat digerak-gerakkan. Sekat ini berfungsi sebagai pengatur aliran air yang melalui control valve. Bentuk sekat ini ada beberapa macam tergantung dari jenis control valve-nya. Tetapi pada umumnya yang digunakan adalah yang memakai udara bertekanan tinggi yang menggunakan motor. Berikut merupakan gambar lebih jelas bagian-bagian dari diaerator. Pada spray type ini disebut juga sebagai spray scrubber type karena bagian scrubbing digunakan terpisah untuk memberikan kontak uap air tambahan setelah disemprotkan. Pada type nozzle, biasanya spray mengumpankan air masuk dari atas bagian steam. Kemudian, feed water dipanaskan terlebih dahulu dengan uap air untuk menyiapkan gas terlarut yang akan dibuang. Kemudian, feed water lewat di sebuah DA atau bagian scrubbing yang menggunakan uap untuk melepaskan gas yang terlarut dari feed water. Feed water dipompa dari bagian bawah diaerator dan dikirim ke boiler dan gas-gas dibuang dari atas. Dari video tadi, dapat disimpulkan prinsip kerja dari diaerator. Yang pertama, air dimasukkan ke diaerator melalui inlet water, kemudian air melewati bagian pemanas dan ventilasi yang diisi uap. Saat air melewati rakitan, air mengalir ke bagian scrubber di mana diaerasi akhir dilakukan dengan menggosok air dengan uap bebas oksigen. Uap ini diinduksi melalui rakitan katup spray valve yang tahan karat yang menyebabkan uap berkecepatan tinggi memecah air menjadi kabut halus melalui tindakan penggosokan yang hebat. Kemudian, air diaerasi tumpah ke kompartemen penyimpanan tangki untuk digunakan oleh boiler dan gas dibuang ke atmosfer.